Halo Sobat Temuai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Guna mendukung pengamanan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, BNPT lakukan asesmen di sejumlah lokasi acara. Kepala BNPT turut hadiri pembukaan perhelatan internasional tersebut. Berikut berita selengkapnya. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel hadiri pembukaan gelaran internasional KTT ASEAN ke-43 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center Senayan. Kepala BNPT juga turut kunjungi panel data pengamanan kegiatan acara KTT ASEAN ke-43. Sebelum perhelatan internasional ini dibuka, BNPT terus melakukan asesmen keamanan di sejumlah venue. Hasil dari asesmen tersebut, BNPT memberikan sosialisasi, rekomendasi, serta asistensi terhadap sistem keamanan di tiap venue. Sebagai badan negara, BNPT bertugas untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana gelaran berlangsung aman, serta terhindar dari ancaman terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta jajaran hadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Komjen Pol Riko Amelza Daniel sampaikan rencana penguatan aparatur negara khususnya yang berkaitan dengan objek vital nasional. Senin 4 September 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh Pangeran Hairul Saleh selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel yang hadir bersama para pejabat utama BNPT menyampaikan bahwa pihaknya menggagas 6 program penguatan ketahanan nasional seperti pencegahan radikalisasi online pada perempuan dan anak dalam program kerja tahun 2024. Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana untuk meningkatkan asesmen terhadap kemampuan aparatur negara dalam upaya pencegahan terorisme, termasuk pada pegawai BUMN di bidang industri yang berkaitan dengan objek vital nasional. Kemudian yang keempat adalah peningkatan asesmen pegawai, terutama pegawai negeri, pegawai di lingkungan BUMN dengan tugas resiko yang tinggi, terutama di objek-objek vital nasional yang dapat menyebabkan tindakan sabotase dengan jumlah korban yang sangat besar, kerugian negara yang besar, serta akan mengganggu perekonomian nasional. BNPT melakukan asesmen yang pertama kepada sistem keamanan daripada objek vital, terus yang kedua melakukan asesmen terhadap personil. Rapat yang digelar di gedung DPR MPR RI ini juga membahas laporan keuangan tahun anggaran 2022, hasil pemeriksaan BPKRI tahun anggaran 2022, serta pembahasan rencana kerja dan anggaran BNPT RI untuk tahun 2024 mendatang. Sebagai hasil dari pertemuan, Komisi 3 DPR RI akan menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2022 dan rencana anggaran tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat selanjutnya. Berikutnya, BNPT menggelar sosialisasi arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BNPT sampaikan pentingnya pengembangan arsitektur SPBE BNPT guna menyempurnakan integrasi data dan informasi pada pusat pengendalian krisis BNPT. Guna mendukung percepatan reformasi birokrasi, BNPT menggelar sosialisasi arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE kepada seluruh unit kerja di lingkungan BNPT pada 5 September 2023 di Sentul, Jawa Barat. Arsitektur SPBE BNPT merupakan salah satu indikator dari reformasi birokrasi dan sebagai pilar dalam menopang reformasi birokrasi tematik. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono sampaikan bahwa penerapan SPBE di BNPT akan mempermudah integrasi data dan informasi, diantaranya bagi Sistem Informasi Penanggulangan Terorisme atau SIPT pada Pusat Pengendalian Krisis BNPT.
BNPT mempunyai peran strategis dalam menopang reformasi birokrasi tematik karena hampir seluruh data terkait terorisme yang tersedia di internet bersumber dari BNPT. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk membangun sistem informasi berbasis teknologi BNPT yang terintegrasi untuk mengakomodir hal tersebut kita perlu lakukan sehingga nanti ke depan terwujudnya salah satunya adalah Pusdalsis, Pusat Analisis Pengendalian Krisis, itu bisa segera terwujud. Diharapkan segenap unit kerja BNPT dapat saling bersinergi dalam pengembangan arsitektur SPBE demi mewujudkan BNPT yang terdepan dalam menjaga keamanan bangsa dan negara dari ancaman terorisme. BNPT gelar pelatihan manajemen penanganan tempat kejadian perkara bom di Kota Bandung kepada aparatur pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mempersiapkan aparatur pemerintah di Jawa Barat dalam penanganan olah TKP bom. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia lakukan pelatihan manajemen penanganan tempat kejadian perkara kepada aparatur pemerintah Jawa Barat pada 28-31 Agustus 2023 di Kota Bandung. Acara dihadiri Deputi Bidang Penindakan Pembinaan dan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra serta 60 personel perwakilan instansi terkait. Pelatihan dilakukan agar para aparatur pemerintah dapat lebih siap dan terampil dalam penanganan TKP bom. Sebelumnya, Bandung pernah menjadi lokasi aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar saat para anggota sedang melaksanakan apel pagi. Hal ini menjadi cambuk pemerintah agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Untuk itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjaga status QOO di TKP dan aparatur terkait agar dapat terus berkolaborasi menjaga keamanan terutama di wilayah Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil hadiri konsolidasi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Jakarta Pusat pada 8 September 2023. Dalam acara tersebut, ia sampaikan materi bertajuk mitigasi turbulensi politik dalam menyambut pemilu tahun 2024. Memperkuat benteng pertahanan negara dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional sangat diperlukan demi mencegah timbulnya potensi radikalisme dan intoleransi, terlebih jelang pemilu tahun 2024. Untuk itu, Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI gelar acara konsolidasi kebangsaan bertajuk mitigasi turbulensi politik 2024, mewaspadai radikalisme intoleran dan penyelamatan aset-aset bangsa yang dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Riko Amelza Dhanil beserta jajaran, Ketua LPOI Said Akil Siraj, serta sejumlah organisasi masyarakat lintas agama pada 8 September 2023 di Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan bahwa sudah menjadi tugas bagi ormas keagamaan untuk ikut mengawal pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan terhindar dari benih-benih radikalisme serta bebas dari ancaman turbulensi politik. Untuk itu, Ketua Umum LPOI Said Akil Siraj melalui kegiatan konsolidasi kebangsaan ini menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah demi pelaksanaan pesta demokrasi yang kondusif. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat mendorong finalisasi penyusunan instruksi Presiden, Gerakan Nasional Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.